Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang harus kita jaga. Kita harus menjaga perasaan suami kita sebagai istri, sebagai suami menjaga perasaan istri, menjaga perasaan anak-anak, tetangga, atasan kita, gembala kita, atau sebagai sedang jemaat Tuhan. Tetapi dari semua yang harus kita jaga, yang pertama-tama kita harus menjaga hati kita. Karena bagaimana kita menjaga hati orang lain, menjaga perasaan sekitar kita kalau hati kita tidak beres. Jadi yang pertama-tama sekali yang harus kita jaga hati kita supaya tetap bersih, supaya tetap tulus, supaya tetap suci. Karena apa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Kalau kita menjaga hati kita, menjaga berarti menguasai. Pertama-tama hasil dari kita menjaga hati kita, kita bisa berdoa. Ya, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kita bacakan firman Tuhan. Demikian, 1 Petrus pasal 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, tanda hati ya yang terkuasai itu apabila kita sudah dapat berdoa. Ya, intinya kalau kita dapat berdoa, ya kalau hati kita tenang, hati kita tulus, hati kita suci, kita bisa berdoa. Tapi sebaliknya, bagaimana kita bisa menjaga hati orang lain, menjaga hati sesama kita, suami terutama di lingkungan keluarga kita, kalau hati kita sendiri tidak tenang, hati kita tidak terkendali. Ingat firman Tuhan di dalam Matius pasal 14 ayat yang 38, Matius pasal 14 dikatakan di sana, Matius pasal 14 kita baca ayat yang ke-38 dikatakan di sana dalam Matius 14 itu kita baca nanti, dikatakan, tidak dapatkah kamu berdoa dalam 1 jam? Dikatakan kalau kita tidak dapat berdoa, maka kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kalau tidak dapat berdoa, kita akan jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi intinya kita harus dapat berdoa. Kalau kita dapat berdoa, tadi syarat untuk kita bisa berdoa itu hati kita tenang, hati kita terkendali, hati kita terkuasai. Ya, kalau hati kita tenang, kita bisa berdoa. Dan akibat dari ketenangan itu adalah damai sejahtera. Dalam Yesaya pasal yang ke-32, Yesaya pasal yang ke-32, Yesaya 32 ayat yang ke-17 dikatakan demikian, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, kalau ketenangan ada, maka ada ketentraman di dalam nikah rumah tangga kita. Ya, nikah rumah tangga kita bisa tenang, ya, tidak ribut. Ya, sekarang kan musuh orang itu bukan orang lain, yang terutama itu musuh di dalam keluarga. Suami istri, anak dan bapak, menantu dengan mertuanya. Tetapi kalau rumah tangga itu tenang, ada damai sejahtera. Dikatakan di sini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Jadi rumah tangga yang tenang itu nanti sejalan atau identik dengan ketentraman, damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga. Ya, kalau kita sebagai keluarga banyak musuh, banyak musuh dari luar, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kita sepakat sebagai suami istri,
dibarengi lagi dengan anak-anak, maka musuh dari luar itu akan gampang, ya, gampang kita taklukkan. Yang terutama ketenangan itu kita ciptakan di tengah-tengah keluarga kita, ya. Dikatakan firman Tuhan, kalau ada 2 orang sepakat meminta apapun. Dan ayat lain lagi dikatakan, jika ada 2-3 orang, 2 orang itu berbicara suami istri, 3 orang itu disertai dengan anak-anak, maka apapun yang kita minta pasti Tuhan kabulkan. Intinya adalah ketenangan, ketentraman di dalam nikah rumah tangga, ya. Damai sejahtera itu nanti yang akan melampaui akal dan pikiran kita, yang memerintah di pikiran kita. Dalam Filipi 4 pasal 7, Filipi 4 ayat 7, Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh, kita bacakan firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera itulah yang melampaui, mengatasi hati dan pikiran kita, ya. Banyak orang sekarang tidak bisa menguasai pikirannya, ya. Tidak bisa mengatasi pikirannya, ya, sehingga rusak, ya. Ingat satu hal, ketika hati kita terjaga, hati kita terkendali, apapun yang kita lihat, ya, masalah, ya, kita melihatnya dari damai sejahtera, ya. Sebaliknya, kalau hati kita tidak terjaga, hati kita rusak, yang benar pun yang kita lihat itu pasti kita lihatnya karena sudah posisi kita melihatnya dari hati yang rusak. Itu tidak segala yang kita lihat itu bisa rusak semuanya, ya. Kita bisa melihat seseorang itu selalu salah di mata kita. Apapun yang dilakukan suami kita selalu salah. Tetapi kalau pikiran hati yang terjaga, kalaupun seseorang itu salah, tetapi karena kita melihatnya dari damai sejahtera, maka kita bisa memberikan memaklumi, memberikan pengertian. Kita melihat dia dengan damai sejahtera. Amin. Ya, itu sebabnya dikatakan damai sejahtera Allah melampaui. Ini yang kita minta akhir-akhir ini. Akan banyak persoalan, baik pun masalah ekonomi, sebagai ibu rumah tangga, belanja, kebutuhan anak, kebutuhan listrik, apa semuanya. Kalau tidak ada damai sejahtera yang melampaui, mengatasi pikiran kita, pasti kita stres, ya. Tapi kalau ada hati yang terkendali, hati yang terkuasai, ya, kita melihat sesuatu, kita tidak tidak ambisi, terkendali, tetap pada ukuran kita, ukuran berkat kita, ukuran ekonomi kita. Itu sebabnya saya katakan tadi, kuasai hati, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan, ya. Hati ini, hati yang bersih, yang akan menguasai. Ketika hati kita bersih, kita bisa berdoa, kita melihat semuanya dengan baik, karena pikiran, perasaan kita. Kalau hati rusak, perasaan kita ini semuanya, ya, sensitif, ya. Apapun yang benar pun dikatakan orang, nanti kita bisa tanggapi dengan salah, ya. Kita emosi, kita iri hati. Itu akibat dari hati yang tidak terjaga, tidak tidak bersih. Tetapi hati yang bersih akan melihat segala sesuatu di sekitarnya bersih, sehat, ya. Kita melihat semuanya dengan baik, sehingga pikiran kita, jawaban kita terhadap orang juga baik, ya. Kita tidak menanggapinya dengan negatif, tetapi kita menanggapinya dengan positif, tanpa curiga, tanpa kita mereka-reka perkara-perkara yang salah terhadap saudara-saudara sekitar kita. Itu sebabnya biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Satu hal yang penting, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari segala sesuatu yang perlu kita jaga, jagalah hati. Ketika kita bisa menjaga hati kita, kita berdoa. Ketika hubungan kita beres dengan Tuhan, maka otomatis kita melihat dengan sesama kita beres juga. Puji Tuhan, inilah menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah hati kami terjaga dengan baik. Dan hanya satu yang bisa menjaga hati kami, yaitu firman dan Roh Kudus-Mu. Berkati semuanya yang bisa mendengarkan firman-Mu di mana saja Tuhan. Biarlah
Berkat firman-Mu pagi hari ini yang akan memberkati kami, nikah rumah tangga kami, suami istri, anak-anak kami, usaha, pekerjaan, pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom.